Kasus pelecehan seksual menjadi suatu permasalahan yang dapat menghancurkan moralitas bangsa. Orang-orang yang berada di sekitar kita tidak menutup kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak dapat terjadi. Kita sebagai mahasiswa sudah seharusnya turut andil dan mengambil peran dalam permasalahan tersebut. Berikut adalah contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia. Korban pelecehan seksual anak di bawah umur terus bertambah hingga mencapai 26 orang. Pelakunya diduga adalah seorang guru ngaji di Pondok Pesantren Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang berinisial JN berusia 22 tahun. Diduga telah melakukan aksinya selama 1 tahun di Pondok Pesantren. Pada awalnya, jumlah korban adalah 12 orang, kini mencapai 26 orang dengan rentan usia 12-13 tahun. Tersangka sebelum melakukan aksinya, dia mengancam korban dengan cara akan mengurung korban jika korban melawan. Dihimpun dari Tribun Sumsel, Jumat 17 September 2021, aksi JN ini mulai terbongkar karena kecurigaan orang tua santri. Karena santri tersebut mengeluhkan sakit di bagian sensitif tubuhnya. Nah, setelah ditinjau lebih lanjut, barulah terungkap bahwa benar santri tersebut memang mengalami tindak asusila saat berada di pondok pesantren. Karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Kasus pelecehan seksual kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kali ini menimpa seorang anak yang dicabuli oleh ayahnya sendiri selama 4 tahun, sejak ia duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Modusnya dilakukan dengan cara mengajak anaknya bermain terlebih dahulu dan kemudian mencabulinya. Korban yang tak berani bicara kepada ibunya karena diancam oleh pelaku, yaitu ayahnya sendiri. Namun, sang ibu akhirnya mengetahui kejadian tersebut karena merasakan ketakutan yang selalu ditampakkan oleh anaknya ketika bertemu dengan ayahnya. Polres Karo menangkap pelaku dan memberikan pidana atas dasar pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam pelaku dihukum maksimal 20 tahun penjara. Kasus pelecehan seksual sudah banyak terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya pada cuplikan berita tadi mengenai seorang oknum dosen yang melecehkan mahasiswanya sendiri. Jika ditelisik lagi, maka sangat disayangkan hal itu dapat terjadi. Oknum pelaku yang biasanya memiliki kekuasaan seringkali menyalahkan korban atas apa yang terjadi, sehingga membuat stigma di mana korban menjadi takut untuk melaporkan apa yang dialami. Sementara budaya patriarki yang berkembang di Indonesia membuat keluarga yang bukannya tidak peduli, hanya saja mereka tidak tahu harus berbuat apa karena malu menanggung dampak sosial yang akan dihadapi. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Berdasarkan 3 penjelasan permasalahan tadi, hal tersebut membuka mata kita bahwa permasalahan ini dapat terjadi di mana saja, oleh siapa dan di mana. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku tidak dapat memulihkan rasa trauma pada korban begitu saja. Sosok orang tua dalam mendidik moral anak menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mencegah permasalahan ini. Kami dari kelompok 7 sangat berharap pemerintah mematangkan kembali isi dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan segera mengesahkannya. Stop kekerasan seksual, lindungi hak asasi manusia.